Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, yang memimpin doa hari ini adalah Mbak Nadia. Kepada Mbak Nadia dipersilahkan. Baiklah, marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, anak-anak tetap semangat ya, walaupun sekarang pembelajaran dilakukan secara daring. Semoga tidak mengurangi suatu hal apapun. Ibu juga berpesan agar anak-anak menjaga kesehatannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, untuk presensi nanti akan Ibu bagikan di WhatsApp grup ya. Nanti silakan isi form presensi yang akan Ibu bagikan nanti ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sekarang Ibu mau mengulas sebentar materi sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat materi sebelumnya itu tentang apa? Masih, Bu. Pada minggu lalu kita belajar tentang perilaku yang sesuai dengan sila keempat dan kelima Pancasila, kalimat perintah dalam teks, serta kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan, Bu. Ya, pinter sekali. Masih pada ingat berarti ya. Nah, hari ini kita akan belajar kalimat penolakan dan juga mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya hiasan dari bahan alami. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang ada di PPT ya. Biar makin pada semangat, kita nyanyi bersama yuk. Apakah anak-anak mau? Mau, Bu. Mau, Bu. Baiklah, kita akan bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Nah, coba sekarang mikrofonnya dinyalakan semua. Baik, Ibu. Jika Ibu bilang 1, 2, 3, maka segera dimulai ya bernyanyinya. 1, 2, 3. Nah, sebelum masuk ke materi, bagaimana kalau kita yel-yel terlebih dahulu? Yel-yelnya yaitu, jika Ibu bilang apa kabar, anak-anak cukup menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan share PPT ya. Anak-anak, selanjutnya coba amati gambar yang ada pada PPT berikut ini, mengenai tentang warga yang sedang bergotong royong. Anak-anak, setelah kalian amati, coba siapa yang ingin menyebutkan perbedaan yang ada pada gambar tersebut, serta gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Saya, Bu Reina. Perbedaan yang terdapat pada kedua gambar yaitu gambar bagian atas merupakan gambar lingkungan yang kotor, sedangkan gambar bagian bawah gambar warga sedang bergotong royong dalam membersihkan lingkungan. Gambar yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat yaitu terdapat pada gambar bagian bawah, Bu. Iya, betul sekali, Nak Raina. Gambar bagian atas merupakan gambar lingkungan kotor. Sedangkan gambar bagian bawah yaitu para warga yang sedang bergotong royong dan membersihkan lingkungan. Nah, kemudian coba perhatikan lagi keempat gambar di sampingnya. Apakah kalian pernah melihat kegiatan tersebut di lingkungan kalian? Serta sebutkan di antara gambar keempat tersebut manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Seperti pada hari Minggu lalu, warga desa saya mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Mengenai gambar yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat, yaitu pada gambar warga yang sedang membantu orang yang terjatuh dari motor. Lalu pada gambar warga yang sedang membersihkan lingkungan, serta gambar warga yang sedang bermusyawarah. Iya, benar sekali Mbak Nadia. Terima kasih. Selain itu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai gambar-gambar tersebut? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, anak-anak, selanjutnya dengarkan dan disimak ya bacaan teks tersebut.
Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Dan begitu pun seterusnya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Maka diketahui dari teks ini, seorang Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke dalam got. Nah, coba anak-anak sebutkan kalimat penolakan Udin yang ada pada teks berikut ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Kalimat penolakan yaitu terdapat pada tidak mau Bu gitu. Jadi pada teks tersebut bagian ini ya, tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Apakah benar Mbak Sabila? Iya, Bu. Iya, benar sekali. Wah, anak-anak Ibu pintar-pintar ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit materi mengenai kalimat penolakan. Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan tidak setuju atau yang berisi kalimat untuk menolak sesuatu yang diberikan orang lain. Biasanya kalimat penolakan ini mengandung kata tidak setuju, tidak sependapat. Nah, mengenai ciri-ciri kalimat penolakan yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Contoh kalimat penolakan, maaf, aku tidak melihat Badu karena akan pergi ke rumah kakek. Kalimat penolakan juga disampaikan dengan cara sebagai berikut. Tidak disampaikan tanpa emosi, penolakan disampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, anak-anak, begitulah penjelasan dari Ibu mengenai kalimat penolakan. Apakah dapat dipahami? Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah Paham. Baiklah anak-anak, jika sudah dipahami, sekarang coba kalian praktekkan contoh ketika kalian menolak ajakan teman dengan bahasa yang santun. Ayo, siapa yang ingin mencoba? Saya, Bu. Iya, Raina. dipersilakan. Contoh kalimat penolakannya seperti, maaf Nadia, aku tidak bisa ikut bermain karena aku ingin pergi ke rumah nenek. Benar sekali. Terima kasih ya, Nak Raina. Nah, selanjutnya, coba kalian amati urutan gambar tersebut hingga menjadi sebuah cerita. Siapa yang tahu kira-kira urutan ceritanya dari yang mana ya? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Urutan gambar yang pertama yaitu dengan kalimat, tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Kemudian gambar dengan kalimat, aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan urutan yang terakhir yaitu gambar dengan kalimat, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Tepat sekali urutannya. Terima kasih ya Mbak Nadia sudah berani menjawab. Anak-anak, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk menonton video singkat. Kita tonton bersama-sama ya. Dan diharapkan kalian bisa mengerti mengenai isi video tersebut. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, kita tonton bersama ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar SBMP materi membuat kolase menggunakan bahan alam. Nah, kemarin kalian sudah menontonkah video dari Ustazah tentang jenis-jenis bahan alam? Ya, pasti sudah ya. Sekarang kalian dengarkan ya penjelasan dari Ustazah. Membuat kolase menggunakan bahan alam. Nah, salah satu jenis karya dari bahan alam dua dimensi adalah kolase. Dua dimensi itu merupakan seni rupa yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Contohnya yaitu ilustrasi, kemudian lukisan, dan kolase. Kolase merupakan
salah satu contoh karya dua dimensi dari bahan alam. Ingat-ingat ya, kolase ini dibuat dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar. Jadi nanti ketika kalian membuat kolase, kalian harus menempel-nempelkan bahan alam pada permukaan gambar yang ingin kalian buat. Nah, itu tadi materi kita. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak video tersebut, Ibu jelaskan sedikit ya mengenai kolase. Kolase adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan-bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar, seperti biji-bijian. Nah, sedangkan mozaik adalah pembuatan karya seni rupa 2-3 dimensi yang menggunakan material atau keping-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan contoh gambar kolase dan mozaik tersebut. Lalu coba sebutkan ciri-ciri karya hiasan dari bahan alami. Nah, siapa yang tahu anak-anak? Saya Ibu. Ya, dipersilakan. Karya hiasan yang dibuat dari bahan alami yaitu seperti jagung, kedelai, kacang merah, dan lainnya, Ibu. Baik, terima kasih. Benar sekali. Kemudian, Ya, Ibu. setelah kalian mengamati gambar tersebut, Ibu meminta kalian untuk dapat menyelesaikan tugas, yaitu menyesuaikan alat dan bahan yang cocok untuk digunakan Udin, Edo, dan Siti. Nah, tugas ini dikumpulkan melalui WhatsApp grup ya, anak-anak. Baik, Bu. Baiklah, anak-anak, kalian sudah mengetahui mengenai alat bahan dalam membuat karya hiasan. Untuk itu, Ibu akan memberikan kalian tugas yang dikerjakan di rumah masing-masing. Tugasnya yaitu masing-masing anak membuat karya hiasan dari bahan alami. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas ini? Ada, Bu. Izin bertanya. Ya, silakan. Hal apa saja yang harus dipersiapkan ketika membuat karya hiasan, Bu, yang dari bahan alami? Dan langkah-langkahnya seperti apa? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Yang harus dipersiapkan ketika membuat karya hiasan yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan seperti kertas gambar, pensil, lem, biji-bijian yang ada di rumah seperti kacang merah, jagung, dan lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sketsa gambar sesuai dengan keinginan kalian. Setelah selesai menggambar sketsa, kalian dapat mengelem biji-bijian tersebut pada sketsa gambar yang telah dibuat. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Bu. Baik, lalu Ibu akan membagikan kalian LKPD ya, yang nantinya akan dijadikan sebagai penugasan kalian di rumah dan dikumpulkan melalui WhatsApp group. Nah, LKPD ini dikumpulkan paling lambat jam 4 sore ya, paham ya? Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu mau bertanya dong, hari ini, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Belajar tentang teks cerita yang berisi kalimat penolakan, Bu. Membuat karya menggunakan bahan alami, Bu, seperti biji-bijian. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya, anak-anak. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Cukup, Bu. Syukurlah kalau sudah paham. Ibu harap anak-anak bisa memahami dan mengingat apa yang sudah Ibu kita pelajari hari ini ya. Sebelum itu, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Sayonara. Ibu hitung 1, 2, 3. Sayonara sampai berjumpa lagi. Nah, anak-anak, bagaimana? Senang kan? Pembelajaran kita telah berakhir. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Kali ini yang memimpin doa yaitu Mbak Tarisa. Kepada Mbak Tarisa dipersilakan ya.
Baiklah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik anak-anakku, semua terima kasih yang sudah hadir pada pertemuan hari ini menggunakan Google Meet. Semoga ilmu yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.